Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsira. Kita lanjutkan ikhwah, setelah kita selesaikan yaitu bab bai'il usul wa thimar. Sekarang kita lanjutkan babul khiyar wa ghairihi. Bab tentang masalah khiyar atau yang lainnya. Khiyar adalah apa? Hak untuk memilih, membatalkan atau melanjutkan sebuah transaksi, itu namanya khiyar. Dan syariat ini mengatur hal ini karena memang ya tidak bisa dipungkiri. Seseorang ketika melaksanakan transaksi itu terkadang ada beberapa hal yang menyebabkan salah satu atau bahkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli itu ada masalah. Entah penyesalan, entah karena mungkin ada barang-barang yang ada aibnya kemudian tidak diceritakan dan lain sebagainya, atau karena nggak tahu harga sehingga dibeli dengan harga yang sangat murah padahal dia merasa itu sudah laku gitu kan, ternyata masih terlalu murah. Maka syariat mengatur itu semua sebagai bentuk keadilan bagi umatnya dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan rasa nyaman ya kan, dan ketenangan hati ketika seseorang itu dalam melaksanakan transaksi. Artinya ketika sudah ada kesempatan khiyar, seseorang tidak mengambil, berarti sudah legowo gitu. Sehingga kedua belah pihak sudah tidak lagi ada rasa yang membuat antara keduanya itu hubungannya menjadi renggang atau yang lainnya. Baik, di sini nanti akan ada beberapa macam khiyar yang tentunya ini disebabkan karena sebabnya, ya. Karena sebab kenapa seseorang itu diberi kesempatan untuk khiyar, untuk memilih melanjutkan atau membatalkan sebuah transaksi. Ya, dibaca Mas Rian. Bismillah. Babul khiyaru wa khairuhu. Khiyari. Babul khiyari wa khairihi. Kenapa khiyari? Babnya ya. Ya kenapa majrur? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ya. Insyaallah kedengeran. Idza waqal iqadu abdu soro laziman illa lisababin banyak pendek aja lisababin minal asbabi syar'iyyati. Iya. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, apabila telah terjadi akad atau sebuah transaksi, maka secara hukum asal itu soro laziman, sudah menjadi sebuah ketetapan yang harus semua pihak lenggono gitu ya. Jadi kalau antara dua belah pihak itu mengadakan akad, ya, maka secara asal soro laziman, maka akad itu menjadi sebuah hal yang tetap gitu ya, yang lazim, yang tetap gitu, yang sudah sah gitu ya. Laziman itu sah bahasa kita. Illa ya, kecuali adanya suatu sebab di antara sebab-sebab syariah yang menyebabkan akad itu batal, ya kan? Jadi secara asal ketika antara dua belah pihak atau beberapa belah pihak mengadakan kesepakatan untuk bertransaksi, selama itu untuk perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka secara asal sudah sah transaksinya.
Ya, kecuali ya kan, itu bisa dibatalkan dengan sebab-sebab syariah. Di antaranya adalah yang disebut khiyar. Ya, khiyar, kesempatan memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, tentunya dengan syarat-syarat juga yang itu diatur oleh syariat. Yang pertama beliau menyebutkan khiyarul majlis. Jadi nanti ada 6 khiyar yang disebutkan di sini. 6 macam khiyar. Yang pertama beliau sebutkan adalah khiyarul majlis. Di antara baca faminha Bismillah wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faminha khiyarul majlisi qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhumal akhara fa in khayyara ahaduhumal yukhayyir itu ya. Kan itu aw itu atau kemana? Yatafarraqa itu ya. Malam yatafarraqa aw lam yukhayyir gitu. Jadi aslinya ada lamnya atau ke yatafarraqa sehingga itu nafi. Aw lam yukhayyir itu. aw lam yukhayyir Atapnya ke yatafarraqa. aw yukhayyir ahaduhumal akharu fa in khayyara ahaduhumal al-akhara fatabaya'a ala dhalik faqad wajabal bai'u wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhumal bai'a faqad wajabal bai'u muttafaqun alaih. Ya, cukup. Di antaranya sebab-sebab syariah yang ingin disampaikan adalah khiyarul majlis. Katakan majlis itu berkaitan dengan apa? Tempat terjadinya transaksi. Ya, tempat terjadinya transaksi. Jadi khiyarul majlis itu adalah peluang atau kesempatan dari kedua belah pihak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi yang sudah dibuat, yang sudah disepakati. Jadi sudah sepakat tadi, ya kan? Tapi ketika masih di dalam satu majelis, belum berpisah, maka masing-masing masih apa? Masing-masing masih punya hak untuk membatalkan, walaupun sudah serah terima, ya kan? Jual beli misalnya, barang sudah dipegang pembeli, uang sudah dipegang oleh penjual, tapi belum berpisah, gitu kan? Belum berpisah, maka seandainya salah satu membatalkan karena mungkin apa? Oh iya, aku wis duwe ning omah, gitu kan? Baru ingat dia sudah punya barang kayak gitu di rumah. Akhirnya bilang kepada pihak penjual, mohon maaf ini saya nggak jadi. Nah itu pihak penjual juga harus ngelengkono, ya nggak apa-apa. Sini uangnya, balik lagi. Kan sama-sama tidak rugi kan? Gitu. Sama-sama tidak rugi. Seperti itu. Maka tidak terus megang apa penjual. Lah kan wis mbok tuku. Piye to iki sing dugemi apa ning? Wong iki sing dugemi rembuke. Ya syariat memberikan kelonggaran seperti itu. Syariat memberikan kelonggaran, maka semua pihak harus menerima dia. Ya, semua pihak harus menerima. Dan itu adalah kebaikan bagi semuanya insyaallah. Dan menambah keberkahan jika semuanya ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya sabda Nabi. Jika ada dua orang melaksanakan tabaya'ah, transaksi jual beli, itu sudah bertransaksi selesai itu kan? Sudah serah terima. Fakul wahidin minhuma, maka masing-masing dari keduanya itu memiliki hak untuk khiyar, membatalkan atau melanjutkan transaksi. Syaratnya apa? Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Wakana jami'an, dan keduanya berada di satu tempat yang sama. Jami'an itu ngumpul, bertemu di satu tempat yang sama. Ini
Jadi syaratnya apa? Sebelum berpisah. Artinya apa? Ketika sudah berpisah, berarti apa? Wajabal aqdu, transaksi sudah sah. Dan kalau ada satu pihak yang ingin membatalkan, satu pihak ini bisa menolak gitu. Ya. Jadi kalau sudah berpisah, sudah terjadi akad, sudah itu akad sudah laziman. Akadnya sudah lazim, dan misalnya salah satu belah pihak ini ingin membatalkan, ya, yang pihak satu ini bisa menolak, ya kan? Boleh menolak. Ya ora iso ngono Mas, tapi ya butuh barang iki. Aku golek yang dirai orang aneh itu ya geriki. Kan wis tak tuku ini. Jadi bisa menolak itu. Jelas ya, walaupun nanti di akhir pembahasan ada apa? Anjuran tersendiri kalau ada kasus seperti itu bagaimana. Itu di khiyar terakhir itu. Pembahasan terakhir nanti ada. Tapi secara asal dia berhak, ya kan, menolak khiyar ataupun pembatalan dari pihak yang lainnya tadi. Tetapi ketika masih di dalam satu majelis, maka dia harus menerima, nggak boleh menolak, walaupun duit sudah dia genggam. Artinya apa? Kalau dia nekat melanjutkan akad, berarti dia berdosa. Dia berdosa. Karena apa? Melanggar ketetapan syariat. Melanggar ketetapan syariat. Yang satu itu minta membatalkan, dia betul-betul nggak ridho pokoknya. Saya nggak ridho betul ini. Kalau nggak dibatalkan nanti kan. Maka ini bisa menentang ataupun menyelisih syariat. Jadi di sini yang dimaksud berpisah di sini apa? Berpisah badannya, ya, berpisah badannya. Ya, lah kalau misalnya seperti zaman sekarang transaksinya lewat HP, nah, kapan seseorang itu dikatakan tafarruq, berpisah? HP-nya mati. Online-nya mati. Ya sebagian ustaz menjelaskan gitu, kalau HP sudah ditutup, tidak online lagi, berarti sudah dikatakan berpisah. Misalnya transaksinya di satu rumah, kapan dikatakan berpisah? Ya sudah, ketika sudah pisah, nggak ada urusan bahas itu lagi, sudah itu dikatakan berpisah. Walaupun di sak rumah. Misalnya apa? Kakak adik jual beli, bisa saja kan terjadi kan? Nah, kakak adik jual beli, bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Maka kapan dikatakan tafarruq? Ya ketika sudah mereka pisah, nggak bahas itu lagi. Misalnya dengan satu masuk kamar, yang satu ke dapur, yang satu ke, udah katakan berpisah. Jelas ya? Seperti itu. Jadi berpisah di sini berpisah secara fisik, ya, berpisah secara fisik. Ada sebagian ulama menguatkan berpisah di sini maksudnya berpisah dari sisi pembicaraan. Jadi walaupun fisiknya masih, tapi udah nggak bahas itu lagi, itu sudah dikatakan berpisah. Jadi sudah sah itu loh. Tapi saya di sini menguatkan pendapat yang berpisah itu fisik, harus fisiknya berpisah. Walaupun misalnya sudah disela oleh pembicaraan lain, tapi masih di situ. Misalnya apa tadi udah berjual beli, udah lama, baru nonton bal bareng gitu kan. Terus suwi guys, bahas bal ngalor ngidul gitu kan. Terus kayak kelingan, Rasido lek ya. Wis duwe teng omah. Oke ya wis duwe teng omah lek iki. Aja ngono lho, aku wis bacot seneng lho iki. Gimana ini? Maka bagi saya saat ini tidak boleh. Artinya apa? Artinya ketika belum berpisah fisiknya tetap ada hak khiyar. Tapi bagi sebagian ulama ketika sudah nggak bahas itu lagi, walaupun masih di satu tempat, itu sudah dikatakan apa? Berpisah gitu loh. Tapi menurut saya tadi tidak. Pokoknya belum fisiknya berpisah masih bisa khiyar. Walaupun sudah membahas masalah lain. Ada ya? Seperti itu. Itu kaidah untuk membedakan kapan dikatakan berpisah atau tidak berpisah. Apa buktinya? Dulu mengatakan wakana jami'an gitu loh. Buktinya ya kan. Dan saya saat di sini berpendapat seperti itu karena berdasarkan apa sabda Nabi wakana jami'an, dan keduanya masih ngumpul gitu loh. Dan tentunya yang dimaksud ngumpul di sini apa? Ya fisiknya.
Paham ya? Itu sebab pertama, ya kan? Selama keduanya belum berpisah, atau yukhayyir ahadumal akhar, salah satu itu tidak memberikan kesempatan untuk khiyar. Jadi lam yukhayyir itu tidak memberi kesempatan untuk khiyar. Saya mau menjual kamu, tapi pokoknya sudah akad ini tidak ada khiyar bagimu. Jadi nek wis yo ora. Gitu loh. Jadi memang dijelaskan dulu. HP ini tak dol nang kowe wis. Deloken sak wasmu coba saiki lho sesuk wis ora kanggo. Nek wis yo ora. Wis enggak ada kesempatan untuk khiyar. Itu namanya lam yukhayyir, tidak memberi kesempatan untuk ya. Artinya ketika sudah dari awal sudah seperti itu, dua belah pihak atau satu pihak dan pihak yang lain menyetujuinya, ya sudah, berarti ketika terjadi transaksi sudah, itu berarti sudah langsung laziman. Jadi tidak bisa lagi dibatalkan gitu. Karena apa? Salah satu pihak sudah menetapkan enggak ada khiyar. Nah, gitu. Atau kedua belah pihak, baik, kita sama-sama sepakat enggak ada khiyar antara kita. Pokoknya setelah jadi akad wes langsung sah gitu. Walaupun wis bar kuwi awake dhewe jagoan ngobrol ora apa-apa gitu. Nah, itu kan mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Pokoknya nek wis tit ya tit. Aja tot meneh. Nanti repot. Itu ya namanya. Jadi malam yatafarraqa tadi ya kan. Selama keduanya belum berpisah, atau selama keduanya atau salah satu dari keduanya tidak memberikan kesempatan untuk khiyar. Seperti itu. Fa in khayyara ahadumal akhar, ya. Jika salah satu itu memberi khiyar, fa in khayyara ahaduma al-akhar, atau salah satu itu tidak memberikan kesempatan khiyar, fatabaya ala dalik, kemudian melaksanakan transaksi atas kesepakatannya ini, faqad wajabal bai', ya, maka sungguh telah sah jual belinya walaupun belum berpisah. Jadi ketika salah satu pihak ini tidak memberikan kesempatan khiyar atau tidak mendapatkan hak khiyar, maka salah satunya ya sudah mengikuti itu, jadi tidak meninggalkan jual beli dan keduanya berjual beli, maka kata beliau di sini faqad wajabal bai', maka transaksi itu sudah sah walaupun belum berpisah, masih di satu majelis, dan salah satu tidak boleh membatalkan transaksinya walaupun masih di satu majelis. Bisa dipahami ya? Wa in tafarraqa, dan jika keduanya berpisah setelah keduanya ba'da antabaya'a, keduanya melakukan transaksi, walam yatruk wahidun minhuma al-bai'a, dan salah satu dari keduanya itu tidak meninggalkan jual beli, artinya berarti kan tanda setuju kan. Jadi tanda setuju dia melanjutkan akadnya, faqad wajabal bai', maka sungguh sudah sah, sudah jatuh akadnya dan tidak bisa dibatalkan lagi. Itu namanya khiyarul majlis. Jadi intinya khiyarul majlis itu terjadi syaratnya satu, belum berpisah. Berarti kalau sudah berpisah tidak bisa menggunakan khiyar majlis. Nanti khiyarnya sebab yang lain. Ada khiyar kedua, 3, 4. Misalnya khiyar karena tertipu gitu kan. Khiyar karena ada aibnya, itu ada nanti. Tapi untuk khiyar majlis sudah enggak berlaku ketika berpisah. Itu. Jadi syaratnya biasa khiyar majlis itu satu, belum berpisah,
Dua, apa? Tidak ada perjanjian apa? Tidak ada khiyar gitu ya. Intinya gitu. Artinya apa ya, sudah jual beli transaksi biasa gitu ya. Tapi kalau dari awal sudah diketik, sudah ada perjanjian, pokoknya nggak ada khiyar. Gitu kan? Berarti ini walaupun belum berpisah pun tetap apa? Sudah wajibah al-bai dan tidak ada kesempatan untuk membatalkan transaksi. Wallahu a'lam seperti itu. Itu inti pembahasan dari khiyar al-majlis. Jadi khiyar majlis itu terjadi satu ketika belum terpisah, dua ya kan? Tidak ada salah satu pihak atau 20 pihak yang memberikan kesempatan atau melarang adanya khiyar itu. Gitu. Yang kedua, khiyaru syart. Tidak baca. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa minha khiyarus syarti idza syarata al-khiyaru lahumā aw li ahadihima muddatan ma'lumatan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna 'inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Rawahu ahlus sunani. Yang kedua, khiyaru syarat. Ya, khiyar syarat. Apa itu? Idza syaratal khiyara lahuma, ya, apabila mensyaratkan adanya khiyar bagi keduanya atau salah satunya muddatan maklumatan pada jangka waktu tertentu. Nah, contohnya gini. Baik mas, saya cocok dengan sepeda motornya ini, tapi saya minta waktu 5 hari, saya coba dulu 5 hari. Nanti kalau ada apa-apa ya saya kembalikan itu. Tapi kalau udah cocok ya dalam waktu 5 hari itu ya saya lanjut kan. Itu namanya apa? Khiyar syarat. Sehingga di dalam masa waktu yang disepakati itu kalau terjadi pembatalan ya kedua belah pihak harus menerima gitu loh. Jelas ya? Atau itu bisa terjadi dari pihak penjual. Iki jane rania tak adol mas. Neng ya tak pikir-pikir aku ya butuh duit iki. Ngene wae, ya tak adol kok nek misale 5 dina aku entuk duit anu tak jeluk neh ngono piye ya ora apa-apa. Kita mbolego aku pingin barangmu. Iso ngrasake 5 dina lumayan. Itu ta. Yang mensyaratkan apa? Yang mensyaratkan dari pihak penjual. Bisa jadi terjadi seperti itu. Maka ketika dalam waktu yang sudah disepakati tadi, ketika ada salah satu yang khiyar membatalkan transaksi, maka di situ kedua belah pihak harus menerima. Akan tetapi kalau sudah keluar dari kesepakatan, maka tidak ada khiyar lagi. Ya, contohnya misalnya dari kita beri barang-barang elektronik, biasanya kan ada garansi. Garansi bisa dikembalikan dalam waktu misalnya 2 kali 24 jam. Sambil bawa notanya, nanti dibawa ke sini. Nanti kalau ada apa masih bisa ditukar yang baru. Berarti itu khiyar syarat gitu kan. Syaratnya 2 kali 24 jam lah. Kok kesitunya udah hari ketiga? Ya tidak bisa gitu kan. Sang penjual punya hak untuk apa? Untuk mempertahankan akad gitu. Kecuali yang punya barang itu ya sedulure dhewe gitu kan. Bolo dhewe. Ya bolo dhewe. Ya selama milih kono sak senengmu. Nah, itu beda lagi gitu. Tapi secara asal sang penjual boleh mempertahankan akadnya. Ya ra iso Mas, iki dites tak nggih kulaan kok. Lah piye iki? Gitu. Itulah ya, itu namanya khiyar syarat. Maka disyaratkan di situ apa? Dalam khiyar syarat itu harus jelas batasannya. Ya, berapa lama? Lamanya itu harus jelas. Ya. Jadi dalam khiyar syarat itu disyaratkan apa? Mudahnya, batasan waktunya itu harus cetha gitu. Sehari, 2 hari, sepekan, 1 bulan, 2 bulan. Itu jelas itu loh. Bahkan kalau bisa dicatat. Ya kan? Supaya nanti tidak apa terjadi. Lah jaremu ndak men setahun sapa sing ngomong setahun, enak men setahun.
Oh, keling aku mau sesasi kok setahun. Gitu kan. Maka dicatat kayak gitu. Supaya tidak terjadi apa? Ikhtilaf. Nah, nanti ada lagi kalau khiyar ikhtilaf bisa saja terjadi kayak gitu, nanti ada khiyar ikhtilaf. Ya, nanti di akhir. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Nanti ada solusi syariatnya. Dan apa yang dibahas syariat itu mesti kejadian itu. Ya kan? Jadi lu jarimu sesasi, sapa mau sesasi? Lu sesasi ya penak men kowe. Ya apa seminggu kok. Nah, itu kan. Nah, itu harus dicatat. Nah, kalau lupa tidak mencatat, tidak ada saksi, ya sudah berarti ada khiyar ikhtilaf. Nanti ada solusinya. Nanti insyaallah akan kita bahas di khiyar yang akhir itu. Khiyar ikhtilaf. Jadi untuk khiyar syarat ini disyaratkan apa tadi? Ya waktunya jelas, ya waktunya jelas. Kemudian di sini jelaskan qala sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna inda syurutihim. Ini dasarnya. Orang Islam itu dalam transaksinya itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Artinya apa? Rasulullah memberikan kelonggaran di dalam transaksi itu boleh mensyaratkan suatu hal gitu ya. Ya, boleh mensyaratkan suatu hal. Dengan syarat apa? Illa syarton, kecuali kalau syarat itu apa? Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal gitu kan. Jadi kalau syaratnya itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka tidak boleh. Tapi selama itu dalam perkara yang mubah, tidak bertentangan dengan kaidah ahalla haraman au harrama halalan, maka itu syarat tetap berlaku dalam transaksi apapun. Ya, bahkan dalam nikah juga demikian lah. Siapa dalam nikah? Baik mas, saya boleh mau kamu nikahi, tapi maharnya ya mobil, itu kan. Mobil apa? Ngarani itu kan. Boleh nggak wanita mensyaratkan seperti itu? Boleh, boleh. Ya tinggal pihak lelakinya kalau berani ya maju, enggak ya sudah itu aja, milih yang lain. Gitu toh? Ya gitu. Udah. Ya, jadi boleh mensyaratkan seperti itu boleh dan itu haknya. Ya. Atau yang laki-laki mensyaratkan kepada wanita, saya mau menikahi kamu, tapi maharnya jangan mahal-mahal gitu. Ya enggak apa-apa itu kan. Ganti itu kan. Maharnya jangan mahal-mahal, maksimal 1 juta. Nek iya saya lanjut, nek enggak ya saya cara yang lain aja itu kan. Cukah kuatin juga. Stop ya. Stok oke. Ya stok oke. Ini gelem ora gitu. Stok oke, tapi sing cocok sing gelem ning ora, masalah kuwi. Gitu ya. Jadi kalau syaratnya itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka tidak boleh. Seperti itu. Itu khiyarus syarat. Dengan syarat apa tadi? Pokoknya waktu harus jelas. Ya. Terus yang ketiga, Mas Rahmat baca. Wa minha idza ghabana idza gubina ghabnan yakhruju 'anil 'adati imma binajasin au talaqi jalbin au ghairiha. Ya. Yang ketiga khiyar goben namanya. Khiyaru goben. Goben itu tertipu, kapusan gitu. Kapusan. Ya. Idza hubina gobnan, jika seseorang itu tertipu dengan tipuan yang keluar dari kebiasaan, imma bi najasin, bisa karena apa? Najas apa? Ada pihak lain yang mempermainkan harga, dintol.
Pintul harganya. Bagaimana contohnya? Jadi ada seseorang menawar, terus datang pihak ketiga datang mengatakan saya berani itu 1 juta, padahal tadi menawar 500 gitu loh. Padahal ini tahu banget yang menawar tadi seneng banget dengan barangnya. Dia bilang barang kayak gini bagus mas, saya saja 1 juta berani. Tujuannya apa? Untuk memberi manfaat. Ternyata bakule koncone gitu. Ya kan? Itu namanya apa? Najis. Namanya apa? Najis, dan itu haram hukumnya. Nah, ketika orang sudah terlanjur memberi barang itu dengan harga yang tidak wajar, ya kan? Biasanya standarnya itu 1 juta atau 500 ribu. Tapi dia membeli dengan harga 1 juta, berarti kan kemahalan. Dan kemahalannya sudah tidak wajar lagi. Nah, misalnya cuma selisih dari 1 juta itu selisihnya cuma 10 ribu, 20 ribu misalnya itu kan, itu wajar. Tapi nak selisih kok ndang 500 ribu itu kan 2 kali lipat 100% kan. Nah, maka dia tertipu namanya. Ya, dia gubina, tertipu. Maka ketika dia sudah serah terima dan walaupun sudah berpisah, dia tahunya sudah beberapa hari ya kan. Pengen tukur gan loh, itu murah loh 1 juta. 1 juta piye? Iya 1 juta murah banget loh, ono sing jare 2 juta kok. Aku bar tuku 500 yo lek ora tak percaya tak jak kono. Oh, ternyata tenan. Tukuan ning kono padha nggone 500. Akhirnya protes ke bakule. Itu boleh sebenarnya. Boleh. Yang penting bakule ya mudeng ngaji, ora mudeng ngaji gelut. Iya ta? Nek ra mudeng ngaji gelut iki. Lah wis mbok tuwa, mbok balakke nak mulai cah cilik wae hitung itu sing tenan wong rembug tuwek ya rembug tuwek. Ya. Kalau di toko online itu ada toko 2, 3 itu. Apa? Namanya jual satu barang kan. Tokonya itu memang namanya beda-beda kan. Tapi satu. Jadi kualitasnya. Barangnya jual sama, tapi dia membuat harga yang beda-beda, yang mahal dan yang murah. Harga satu. Biar yang murah itu bisa cepat terbeli karena ada saingnya yang mahal. 3 itu lah punya toko orang satunya, 1 orang. Satu orang tokonya 3 dan beda harga. Ya, barangnya sama toh? Barangnya sama. Tokonya sama, strategi dagang itu. Ya, itu tadi patokannya al-adah, uruf kebiasaan. Jadi kalau misalnya apa itu sudah menyelisih kebiasaan dan itu dianggap memang kemahalan, nek biasanya seperti itu walaupun strategi paling kacak musiti. Nek terlalu mahal saya yakin juga nggak mungkin lah. Ya, paling selisihnya bareng kayak gitu kalau strategi pemasaran seperti itu ya, itu paling selisihnya sedikit, cuman berapa persen gitu aja, nggak mungkin sampai 100%, nggak mungkin. Misalnya 10 juta ini 20 juta kan nggak mungkin. Ya itu. Ya. Terus tujuannya apa gitu? Mesti yang sini mati pet gitu ya, tokonya ini yang satunya. Itu. Atau mungkin gen sini yang sini laku gitu ya strateginya. Tiap-tiap 1 orang. Berarti nanti kalau ini habis juga gini gitu ya. Ya toh? Misalnya tokonya A, B, C. A harganya paling murah, B paling sedang, C paling mahal gitu toh. Setelah tanya ternyata paling murah A. Ini kan nggak laku toh 2 ini. Ini ke sini habis ngambil dari B gitu ya. Pilihannya sama pembeli itu. Ya itu tentunya setelah survei beberapa tempat ya. Artinya memang uruf kebiasaan harga itu kan zaman sekarang kan mudah sekali untuk dideteksi. Ya kan? Untuk masalah harga loh itu mudah dideteksi untuk zaman sekarang. Ya. Maka ya ketika dia sudah merasa tertipu, ya kan? Maka dia berhak untuk khiyar. Ya syaratnya tadi ya sing ini ya paham, orang paham harus diayal-ayal sudah, karena itu hukumnya secara hukum apa? Hukum masyarakat sudah masuk jual belinya dan nggak bisa komplain kan? Gitu. Ya, jadi sebabnya ini karena apa? Pertama najas, karena apa? Ada pihak ketiga yang meninggikan harga. Ya.
Atau karena talakil jalab. Apa talakil jalab itu? Pedagang kota yang nyari barang ke desa. Biasanya kan ya tetap lebih murah lah. Tapi kok selisihnya banyak gitu kan. Selisihnya banyak sekali kalau dihitung-hitung dengan transport dan lain sebagainya kok lebih dari 100% misalnya. Maka dia punya hak untuk khiyar. Ya, dia punya hak untuk ya, jadi orang kampung ini setelah survei ke kota atau ke pasar ternyata loh kok regane ngawu-awu ning pasar. Ning omah gur dituku 2.000 ning pasar kok teko 10.000 piye iki? Ora sida, balekno. Tak ijoli wis. Wes, ganti rugi. Transportmu tak ijolane, Mas. Piro? Tak lipet ping pindho. Masya Allah ini. Karena kalau masih cucuk toh, kalau selisihnya 8.000 misalnya kan. Dek kali berapa kilo gitu loh. Ya kan. Kan dilipatnya banyak sekali. Maka kalau seperti itu dia punya hak untuk khiyar. Menuntut gitu loh. Ya, untuk membatalkan transaksi. Ya. Au ghairiha atau yang lainnya, faktor-faktor yang lainnya itu namanya apa? Khiyarul ghabn, karena merasa tertipu. Atau misalnya apa? Barangnya itu kualitas A, bilangnya kualitas A dengan ciri ternyata setelah dia pakai kemudian apa? Dia dapat informasi ini bukan kualitas A, ini C, kualitas nomor 3 letak. Ini loh sing A kayak gini loh speknya, harganya itu sekian. Oh, wah gitu ya. Baru dia merasa tertipu lah, dia boleh melakukan khiyar. Ya tentunya ketika masih memungkinkan. Tapi kalau udah dipuakan lama barangnya remuk, nah gimana? Khiyar. Nah, itu nanti masuk khiyar tadlis. Jadi itu batasannya 3 hari. Kalau tidak ada syarat itu 3 hari. Dan memungkinkan apa? Memungkinkan untuk mengembalikan barang. Kalau tidak memungkinkan mengembalikan barang itu nanti apa? Selisih harganya. Jadi misalnya dia tertipunya dengan harga apa? Misalnya dia beli 1 juta padahal harga normal 700. Berarti kan selisih harganya 300 lah. Nanti penjual berhak mengembalikan uangnya 300 itu. Tapi barang mesti tetap jadi milik yang pembeli tadi. Ya. Seperti itu. Itu khiyarul ghabn. Ya. Yang keempat, khiyarut tadlis. Pak Bambang. Tanya. Bismillah wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa minha khiyarut tadlisi bi an yudallisal ba'i'u على المشتري ما يزيد به ثمن كتسرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن إبتاع faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha in sya'a amsakaha wa in sya'a ruddaha wa sa'an min tamrin muttafaqun alaihi wa fi lafdhin fa huwa bil khiyari thalathatu ayamin. Ya, bil khiyari salasata ayamin. Khiyar tadlis. Tadlis itu apa? Merahasiakan, menyembunyikan. Jadi al-ba'i' menyembunyikan sesuatu kepada pembeli, yaitu sesuatu yang bisa
memahalkan harga. Memahalkan harga. Apa contohnya? Beliau memberikan contoh di sini kata sriatul laban, yaitu membiarkan susu ya pada binatang ternak itu tidak diperah beberapa hari. Jadi misalnya kambing, sapi, onta, betina yang punya susu. Nah, supaya menarik pembeli itu susunya wakeh gitu kan, itu tidak diperah beberapa hari. Nah, supaya beranggapan pembeli, ini apa ini? Susunya wakeh. Nah, itu kan. Wah nek ngene iki amben dino wis batine wakeh wis. Insyaallah orang nanti setahun wis pulih. Wis pulih. Susunya wakeh iki. Nah, ternyata itu apa akibat karena beberapa hari tidak diperah gitu loh. Sehingga numpuk. Padahal kalau misalnya tiap hari perah, paling dikit-dikit. Nah, itu namanya tadlis. Ya, tadlis. Maka pembeli ya, kalau tahu seperti itu dan tahunya mesti kan setelah beberapa hari diperah. Ya kan? Setelah beberapa hari diperah. Ya. Maka dia bisa menuntut untuk membatalkan transaksi dengan syarat apa di situ? Dia nanti mengembalikan hewannya tadi, kemudian menambahi 1 sok kurma sebagai ganti apa? Susu yang diperah tadi. Kan harus diperah gitu kan. Ya, dia bisa minta uangnya 100%. Dia mengembalikan hewan yang dibeli plus nambahi 1 sok kurma sebagai ganti susu yang diperah tadi. Apa dasarnya? Dasarnya sabda Nabi, la tusarrul ibila wal ghanama. Jangan kalian tusarru. Tusarru itu menahan, membiarkan tidak memerah susu dari onta dan kambing. Berarti nandek, bahasa kita apa? Nandek. Ya, kamu jangan nandek susu onta dan kambing tidak diperah gitu loh. Supaya apa? Susunya gede. Banyak, nandek banyak gitu. Maka barang siapa yang membelinya setelah itu ya, maka bahwa bi khairin nadharain. Dia boleh memilih yang terbaik antara 2 opsi setelah dia memerahnya, ba'da'an yajlubaha, setelah dia memerah susunya. Jika dia mau ya dia amsakaha, dia melanjutkan jual belinya atau transaksinya. Wa insya'a, dan jika dia mau ya dia bisa mengembalikannya plus ditambah 1 sok tamer kurma. Wa fil lafdin, dalam lafaz yang lain, fahuwa bil khiyari salasata ayyam. Dia boleh memilih dan boleh membatalkan transaksi, tapi kesempatannya 3 hari. Jadi kalau tidak disyaratkan dari penjualnya sekian hari, berarti kembali ke hukum asal apa? Maksimal 3 hari kalau ada tadlis. Tapi khiyarnya bukan khiyar majelis, khiyar tadlis gitu ya. Jadi sehingga kalau tidak ada sesuatu yang disembunyikan, semuanya oke-oke, tidak boleh mengajukan khiyar. Jelas ya? Jadi boleh selain khiyar majelis ternyata ada khiyar tadlis ini. Jelas ini? Ya, jadi menampakkan sesuatu yang itu dohirnya apa? Bagus supaya apa? Memahalkan harga barang. Saya mendapati banyak sekali ya di pasar-pasar itu orang menjual sayuran misalnya. Itu yang bagian apa? Itu dikasih yang Masya Allah, bagus itu ya. Nah itu harus dijelaskan. Misalnya ini dari bawah atas sampai bawah kayak gini. Enggak, ini di dalamnya kecil-kecil. Tapi saya jualnya harga rut. Ya ada yang besar ada yang kecil. Tapi yang saya taruh di atas ini besar-besar biar ngikatnya mudah. Ini enggak apa-apa, dijelaskan gitu. Tapi kalau enggak, apa ya wortelku? Tampil ke. Sayurku bagus-bagus ini. Nah gitu. Dan yang di dalam enggak tahu gitu kan. Apalagi sampai mengatakan tekan jeruk ini ki kabeh. Maksudnya ini ki kabeh
Aku ngomong ini kabeh iki wortel kabeh lho gak jero. Ora kok gede-gede kabeh. Maksudku kuwi kok dhuwur teko ngisor iki ngene kabeh iki maksude apa? Wortel kabeh. Wortel kabeh ora nang sawine, ora nang jise. Padahal pembeline maksudnya apa gede kabeh gitu kan. Seling surup ini kan. Ya ini namanya tadlis, menampakkan sesuatu yang bagus padahal hakikatnya tidak seperti itu, maka tadlis. Ya. Kalau tertipu goben tadi berkaitan dengan harga. Jadi masalah harga. Nanti kalau masalah cacat itu nanti khiyarul aib yang berikutnya ini. Ya, wa idastara ma'iban lam ya'lam aibahu. Jika dia membeli barang yang ada aib sementara dia tidak tahu aibnya, falahul khiyaru baina raddihi wa imsakihi, maka dia memiliki khiyar antara apa? Boleh memilih antara mengembalikan atau melanjutkannya. Nah, imsak itu menahan barangnya itu tidak dikembalikan. Jadi namanya apa? Khiyarul aib. Ini yang kelima, khiyarul aib. Ya, ketika ada aibnya. Ya, dan penjual tidak memberi tahu aibnya. Ya, seperti itu. Dan dia tahu kalau sudah sampai di rumah maka dia punya keadaan ini dikembalikan seperti tadris tadi, yaitu 3 hari. Fa in ta'adzara radduhu, maka jika tidak mungkin untuk mengembalikannya karena apa? Wis bacot dimakan atau sudah terlanjur dimanfaatkan atau ketahuannya sudah kelong separuh, ya itu kan. Baru tahu kalau itu ada cacatnya gitu kan. Berarti kan tidak mungkin untuk mengembalikan. Maka ta'ayyana arsuhu. Maka ketika itu apa? Sang penjual wajib apa itu? Mengganti selisih. Arsu itu selisih. Nah, selisih harganya. Maksudnya apa? Harga yang bagus sama harga yang aib itu selisihnya berapa? Padahal tadi kan pembeli menjual dengan harga yang bagus. Kalau harga yang bagus 1 juta. Tapi kalau dengan harga yang ada kerusakan, aib misalnya 500. Berarti 500 sama 1 juta ada selisih berapa? 500.000. Berarti wajib mengembalikan sisanya itu. Jelas ya? Misalnya seseorang membeli kambing ya di pasar. Bilangnya sehat walafiat, tapi ternyata sakit-sakitan kambing itu. Cuma dikasih doping jadi sehat, kelihatan sehat, beringas gitu kan. Ternyata setelah naik mobil ketahuan sakitnya. Sampai di rumah mati. Mati. Maka itu kan nggak mungkin mengembalikan. Maka itu penjual hanya wajib apa? Mengembalikan selisih harganya. Jadi nek kambing cacat ini misalnya ijek payu misalnya apa? Ke tukang sate dibelah misalnya 1,5 juta, itu dijual dengan harga bagus 3 juta, berarti selisihnya 1,5 juta. Maka pihak penjual wajib mengembalikan kepada pembeli 1,5 juta. Selisih harga antara normal dengan yang aib tadi. Itu maksudnya. Ta'ayyana arsuhu itu maksudnya gitu. Maka ta'ayyana wajib bagi penjual arsuhu untuk mengembalikan kepada pembeli selisih harga normal dengan harga yang ada cacatnya. Itu yang kelima. Yang keenam, khiyaru ikhtilaf. Wa idza ikhtalafa fi tsaman takhalafa wa likullin minhuma al-fasakh. Jika antara pihak pembeli dan penjual itu berselisih dalam masalah harga, misalnya apa? Lah jare iki ngomongmu 100, murah, aku ngomongku 200. Nah, itu kan. Oh yele-yelan. Nah, yele-yelan. Padahal sudah serah terima gitu loh, sudah serah terima barang. Nah, yang satu ini bayarmu kurang lah piro? Lah kan 200, jarimu ke 100 ngono. 200 ya 100 aku lho, urunge 100. 100 200, enek sing 200, enek sing 100. Wah, ngeri ya. Akhirnya apa? Kalau seperti itu takhalafa, keduanya harus bersumpah menguatkan pendapatnya. Demi Allah saya bersumpah saya jual 200.
Yang pembeli demi Allah bersumpah saya tadi membeli dengan harga 100. Setelah itu apa? Wes bubar. Batalkan. Jelas ya? Walikulin minhuma al-fasakh. Masing-masing berhak untuk membatalkan transaksi. Wes bubar ya, bubar. Nah, daripada hilang. Artinya apa? Dengan sumpah ini barangkali ada salah satu pihak yang merasa ragu-ragu gitu loh ketika dituntut sumpah. Tapi kalau kedua pihak mau sumpah semua, berarti kan tidak ada yang lemah itu kan, masing-masing kuat semua. Ya sudah, wes batal aja. Ya kan nggak ketemu itu. Terus ya iring-iringan terus, batal saja. Seperti itu. Terus di akhir bab beliau memberikan satu hadis, man aqala musliman, barang siapa yang memberikan atau membatalkan transaksinya kepada seorang muslim, bi'atahu ya, bai'atahu jual belinya, aqalallahu asratahu, maka Allah akan membatalkan baginya kesusahannya. Jadi misalnya Allah nakdirkan susah padanya, tapi karena dia meringankan. Misalnya gini, ada dua orang transaksi, A dan B transaksi jual beli. Sudah khiyar macam-macam sudah tidak ada semua, sudah lewat semua. Entah itu goben, entah itu tadris, tidak ada semua, majlis sudah lewat. Tapi satu pihak penjual atau pembeli ini menyesal banget. Ya kan? Aku gelo banget itu. Kenapa? Pokoknya aku jane ra butuh tenan iki. Butuhku duit iya saiki. Nek misale dibalekke ngono piye Kang? Nah, itu kan. Itu namanya aqalah. Iqalah namanya, babul iqalah. Para ulama menjelaskan itu namanya iqalah. Iqalah itu apa? Membatalkan transaksi. Ya, barang siapa yang ngiyani pembatalan transaksi saudaranya, misalnya si A itu merengek-rengek untuk dibatalkan saja transaksi, padahal si B boleh mempertahankan. Tapi si B dengan kebaikannya, ya wis ra apa-apa lah. Itu ibaratnya nulungi. Ya wis ra apa-apa. Bare ini duitku yang barangmu tak balekke. Nah, itu ya. Itu artinya itu bersikap lunak gitu loh. Nah, kalau ada orang seperti itu maka aqalallahu asratahu. Maka Allah akan menunda, Allah akan menyingkirkan, Allah akan membatalkan kesusahan yang akan ditakdirkan untuk dirinya. Berarti pahalanya besar loh. Besar. Ini nek wis ngaji. Gitu, nek wis ngaji. Demikian ikhwah, dengan demikian selesai bab khiyar. Selanjutnya insyaallah kita masuk bab salam. Salam itu kalau dalam bahasa kita itu inden. Jadi beli barang, barangnya belum ada tapi bayar duluan. Namanya apa? Inden lah. Jadi sudah bayar komplit, tapi barangnya masih belum ada. Itu namanya inden. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.